Presiden Prabowo saat ini kita ketahui ada janji-janji yang harus ditepati. Dalam wawancaranya selalu optimis ya kalau Pak Jokowi bahwa IKN itu bagaimanapun ya tetap berlanjut gitu ya, tidak ada IKN mundur atau seperti apa. Ini kan proyek multi years ya, jadi bukan hanya proyek setahun atau 2 tahun kemudian, ini program jangka panjang. Sudahi polemik pemblokiran anggaran IKN. Pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk tahun 2025 telah menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa proyek pembangunan IKN tetap berlanjut melalui skema alternatif seperti investasi swasta dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Langkah ini menegaskan bahwa pemindahan ibu kota bukan sekadar ambisi politis, tetapi strategi jangka panjang untuk pemerataan pembangunan. Efisiensi anggaran tentu perlu dilakukan, terutama ketika negara dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi. Namun pemblokiran anggaran pembangunan IKN perlu dipahami dengan perspektif yang lebih luas. Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran jangka panjang sebesar 48 triliun rupiah untuk pembangunan IKN dalam 5 tahun ke depan. Artinya, pemblokiran ini bukanlah penghentian permanen, melainkan bagian dari strategi fiskal yang lebih hati-hati. Dari sisi politik, pemblokiran ini juga memicu perdebatan. Sebagian pihak menganggap proyek IKN bukan prioritas mendesak dibandingkan dengan sektor lain seperti kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR, Nasir Jamil misalnya, mendukung kebijakan ini dengan alasan bahwa kebutuhan rakyat harus lebih diutamakan. Namun ada pula yang berpendapat bahwa kebijakan ini dapat menghambat komitmen jangka panjang terhadap pembangunan IKN. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, proyek IKN tidak serta-merta terhenti. Beberapa investor tetap melanjutkan rencana mereka. Emiten properti PT Ciputra Development Tbk atau CTRA tetap berkomitmen membangun 10 tower apartemen untuk aparatur sipil negara atau ASN dan 20 rumah tapak untuk pejabat eselon 1 di IKN. Medikaloka Hermina Tbk atau HIL juga tetap melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Hermina Nusantara dengan target rampung pada 2025. Fakta ini menunjukkan bahwa sektor swasta masih melihat potensi besar dalam proyek IKN. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan IKN tidak tersendat akibat polemik kebijakan fiskal. Skema alternatif seperti KPBU harus lebih dipermudah agar investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya. Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran juga harus dijaga agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap proyek ini. Otorita IKN perlu lebih aktif dalam menarik investasi, seperti yang telah direncanakan dalam acara Nusantara International Partnership, guna menarik lebih banyak mitra dari dalam dan luar negeri. Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN tetap ditargetkan pada 2028. Hal ini menandakan bahwa pembangunan tetap menjadi prioritas meskipun dengan pendekatan yang lebih hati-hati. Oleh karena itu, polemik pemblokiran anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk meragukan keberlanjutan proyek ini. Pemerintah harus memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan visi jangka panjang. Sementara masyarakat dan investor perlu diyakinkan bahwa pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. IKN bukan sekadar proyek fisik, tetapi simbol perubahan dan pemerataan pembangunan. Maka, alih-alih terjebak dalam kontroversi pemblokiran anggaran, fokus seharusnya diarahkan pada bagaimana proyek ini bisa tetap berjalan dengan efisien dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, IKN tetap bisa menjadi ibu kota masa depan yang layak bagi Indonesia. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam podcast bertajuk Lampung Pos bersama saya Wani Barboy Silaban. Saya Ricky Marley. Saya Delima Nataliana Pitupulu. Sebelum kita membahas bertajuk kali ini,
jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalian juga dapat berpartisipasi dengan memberikan komentar tentang bedah tajuk kita kali ini. Untuk mendapatkan berita yang berkedalaman dan lengkap, silahkan berlangganan Lampung Post ID. Oke, ini bedah tajuk kali ini kita mau mengangkat persoalan pemblokiran Ibu Kota Nusantara. Ini anggaran pemblokiran Ibu Kota Nusantara, anggaran IKN ya. Ini kan itu wacananya kan Presiden Prabowo sudah ada instruksi presiden ya, yang memangkas APBN gitu ya. Nah, salah satu yang turut terpangkas itu kan salah satunya adalah anggaran infrastruktur, dalam hal ini juga pembangunan IKN yang turut terdampak gitu ya. Jadi sejauh ini kan ada pro dan kontra nih mengenai pemblokiran IKN ini. Nah, menurut teman-teman seperti apa nih pandangan tentang anggaran pemblokiran IKN ini? Baik, kalau menurut saya sih, memang kan Presiden Prabowo saat ini kita ketahui ada janji-janji yang harus ditepati, utamanya yang menyasar pada untuk anak-anak ya, untuk siswa. Jadi Presiden Prabowo memang sedang fokus untuk menyediakan makan bergizi gratis, dan memang kita tahu itu mahal karena ya setiap anak digadang-gadang akan mendapatkan makan siang tersebut, makan bergizi tersebut. Dan sekarang walaupun jumlahnya masih rasio penerimanya masih belum terlalu besar, ternyata ya kita sudah kedodoran. Itu memang tidak enak ya untuk kita perbincangkan. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, memang itulah faktanya bahwa anggaran pemerintah sekarang sudah dalam tahap harus efisiensi besar-besaran, karena memang program unggulan Presiden Prabowo itu membutuhkan dana yang fantastis. Makan bergizi gratis, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dipenuhi, harus ditunaikan, karena itu sudah terucap dari Bapak Presiden saat dulu masih berkampanye. Kemudian juga baru-baru ini ada program cek kesehatan gratis di semua puskesmas. Jadi kita sama-sama tahu ini pun harus punya anggaran yang besar, karena bicara soal gizi, bicara soal kesehatan itu butuh biaya. Nah, kita menyambut baik, amat mulia, memang Bapak Prabowo ingin mewujudkan SDM Indonesia yang sehat dan juga kuat ya. Jadi bergizi dan juga sehat. Kita ketahui cek kesehatan gratis ini menyasar semua usia, dari bayi baru lahir, remaja, usia produktif, bahkan sampai lansia, itu boleh cek kesehatan gratis di semua puskesmas. Baik yang punya BPJS aktif atau BPJS-nya tidak aktif gitu ya. Semua boleh, dan kita sama-sama tahu itu pasti juga butuh biaya. Nah, salah satu yang dipangkas adalah anggaran pembangunan IKN. Padahal memang sebelumnya pembangunan IKN ini adalah salah satu program yang mega proyek ya, yang dilakukan oleh Presiden sebelumnya Bapak Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Dan ternyata ya memang sulit, bukan cuma biaya tapi ada segudang hal yang harus dipersiapkan untuk mewujudkan ini. Dan sekarang nih lagi kepentok dengan anggaran, karena memang walaupun sudah diprediksi oleh banyak orang gitu ya dari jauh hari bahwa program unggulan ini bakal menyedot anggaran gitu ya, tapi Bapak Presiden Prabowo saat itu memang tetap kekeh harus nih untuk memajukan bangsa. Jadi ya inilah konsekuensi yang harus kita terima, harus kita hadapi dan harus cari solusinya. Bahwa anggaran untuk IKN, pembangunan untuk IKN tuh saat ini diblokir gitu ya. Ya memang ini pil pahit yang mau nggak mau ya harus kita telan bersama gitu, dan nggak cukup di situ, kita harus cari solusinya. Apa nih yang harus dilakukan gitu ya. Memang ada beberapa pihak juga yang sudah optimis sebenarnya, walaupun ini diblokir sementara, ada pernyataan diblokir, tapi tetap saja kok anggarannya dianggarkan untuk pembangunan. Nah, kita sama-sama melihat nanti nih, bagaimana sih sebenarnya kelanjutan IKN, akankah memang lanjut atau jangan-jangan mangkrak kayak yang proyek sebelumnya gitu ya. Kak Riki, gimana menurut Kak Riki? Ya, ini kalau menurut saya sebenarnya
Namanya juga diblokir ya. Kalau misalnya diblokir pasti juga bisa dibuka itu kan. Ini kan hanya menyangkut masalah waktu sebenarnya. Jadi pihak istana menyatakan bahwa memang anggaran untuk IKN itu memang diblokir, tapi memang tidak secara permanen ya maksudnya. Jadi akan berlanjut untuk kedepannya gitu. Karena memang pemerintah sedang fokus sekarang ke prioritas. Salah satunya itu adalah makan bergizi gratis dan memang program-program yang memang menyentuh langsung masyarakat gitu. Karena kita tahu bahwa anggaran IKN ini kan sangat besar sekali gitu ya. Jadi kalau tidak salah nyampe 48 triliun lebih malah ya. Jadi ini yang memang membuat pemerintah di zaman Pak Prabowo Gibran ini untuk memilih program yang memang lebih ke masyarakat dulu gitu. Nah, jadi memang bisa dibilang untuk saat ini IKN memang belum prioritas ya. Jadi ini pemblokiran ini kebijakan dari pemerintah bahwa kebijakan fiskal ini notabene untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk program-program yang memang mengenai langsung ke masyarakat gitu. Salah satunya itu dalam makan bergizi gratis gitu. Tapi saya harapkan ini hanya soal waktu ya. Kita tahu bahwa Pak Presiden sebelumnya, Pak Jokowi sudah berkali-kali mengunjungi IKN itu tersebut. Nah, jadi ini sebenarnya program yang strategis, tapi untuk saat ini memang Pak Prabowo lebih menekankan bahwa ini untuk kepentingan rakyat ya, terutama yang memang menyentuh rakyat secara langsung gitu. Ya, menambahkan apa yang disampaikan Kak Riki tadi benar sekali ya. Jadi mau nggak mau kalau kita berbicara tentang IKN itu memang nggak lepas dari sosok Presiden Jokowi ya. Karena kan di masa Pak Jokowi lah ada yang namanya Ibu Kota Nusantara atau IKN ini ya. Memang Pak Jokowi kan dalam wawancaranya selalu optimis ya kalau Pak Jokowi bahwa IKN itu bagaimanapun ya tetap berlanjut gitu ya. Tidak ada IKN mundur atau seperti apa bahkan menjadi tertunda segala macam gitu ya. Kalau Pak Jokowi tetap yakin itu ya. Kalau saya menonton salah satu tayangan ya bagaimana pandangan Pak Jokowi terakhir kali ya di YouTube juga di channel YouTube juga itu menyatakan bahwa IKN itu proyek jangka panjang yang bisa saja 10 tahun, 15 tahun bahkan 20 tahun gitu ya. Itu proyek jangka panjang IKN itu sesuatu yang tidak mudah ya, seperti membalikkan telapak tangan seperti itu. Jadi tentu saja kalau sementara ini atau sejauh ini ada pemblokiran anggaran untuk IKN, saya kira Presiden Prabowo itu sudah berhitung dengan prioritasnya khususnya tentang makan bergizi gratis itu ya. Program pangan memang menjadi andalan Bapak Prabowo. Dan tapi saya juga yakin seperti apa yang disampaikan Bapak Jokowi bahwa sekali lagi pembangunan IKN itu baik ya, filosofinya adalah pembangunan yang benar-benar memperjuangkan pembangunan yang memiliki filosofi yang bagus gitu. Filosofi yang bagus, kenapa saya mengatakan bagus filosofinya? Karena kan seperti sekali lagi disampaikan Pak Jokowi juga bahwa pembangunan Indonesia itu 50% lebih itu ada di Pulau Jawa. Penduduk Indonesia 50% lebih ada di Pulau Jawa. Anggaran yang mengalir ada di Pulau Jawa 50% lebih. Seperti itulah gambaran kurang lebih kenapa jangan hanya berkutat di Pulau Jawa saja, Pak. Makanya itu ada pemindahan ibu kota yang semula di Pulau Jawa, dalam hal ini di DKI Jakarta, kita pindahkan ke Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur seperti itu. Ya, itu kan filosofinya bagus gitu ya. Dari tadinya hanya
berkumpul aja di tengah-tengah Pulau Jawa gitu ya semuanya. Nah, ini kita coba alihkan ke tengah, dalam hal ini ke wilayah Kalimantan Timur. Itu kan sesuatu yang bagus kalau menilik ataupun kalau kita mau melihat dari filosofinya. Tapi kan tidak hanya filosofi, ini kan sekali lagi masih proyek jangka panjang IKN ini. Jadi sementara ini memang harus mengalami mungkin penangguhan sejenak ataupun karena benar juga tadi yang disampaikan Kakak Delima tadi yang menyatakan bahwa walaupun anggaran diblokir tapi tetap kok operasional tetap berjalan dalam hal ini, hal-hal kecil-kecil misalnya perkantoran, administrasi dan lain sebagainya gitu yang masih perlu dikumpulkan, hal-hal teknis administratif lainnya yang perlu diperbaiki, ditingkatkan pelayanannya gitu ya. Itu hal-hal seperti itu terus berlangsung gitu ya. Itu juga tanggapan beberapa pengusaha, kita bisa lihat juga pengusaha dan swasta bahwa IKN tetap berjalan, hanya mungkin misalnya untuk pembangunan yang besar-besaran mengenai gedungnya itu belum dulu mungkin untuk sementara seperti itu. Jadi saya kira yang hal yang besar-besarannya, hal yang grandnya gitu ya, bangunan megahnya itu mungkin belum ada dulu untuk membangun bangunan megah, tapi operasional untuk pembangunan kecil-kecil yang melengkapi bangunan atau gedung yang sudah ada dibangun terlebih dahulu itu saya kira terus berlangsung. Saya kira gitu sih. Iya, ini kan pernyataan soal diblokirnya anggaran untuk IKN ini diawali oleh Menteri PU kalau saya tidak salah ya, mengumumkan bahwa anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu diblokir. Namun ada yang sedikit membingungkan sebenarnya karena satu sisi ada informasi demikian, di sisi lain Pak Bahlil bilang bahwa pembangunan IKN itu tetap terus berjalan gitu. Pemerintah atau Presiden Prabowo tetap menargetkan bahwa IKN itu terus berlanjut. Nah, di sini ada sedikit ketidaksamaan gitu ya, bahwa katanya anggaran diblokir kata Menteri PU, terus kata Pak Bahlil katanya tetap berlanjut. Sebenarnya saat ini itu seperti apa? Itu yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara lengkap. Jadi jangan simpang siur nih, misalnya saya mengutip hanya versi dari Pak Menteri PU saja, anggaran diblokir, maka saya akan berpikir bahwa pembangunan akan mangkrak, akan begini. Terus ada lagi nih satu orang lain, dia hanya menerima informasi dari Pak Bahlil saja, membaca pemberitaan dari Pak Bahlil saja, bahwa tetap kok ternyata tidak ada masalah apa-apa, tetap berlangsung. Nah, kerancuan-kerancuan seperti ini yang bisa saja menimbulkan kebingungan di publik, di masyarakat, dan seharusnya pemerintah lebih siap untuk mengumumkan tentang hal ini karena proyek IKN kan proyek besar gitu. Jadi memang semua orang itu juga tetap mengawasi seperti apa sih kelanjutan IKN ini. Dan kalau ada informasi seperti ini, baiknya para menteri yang terkait dengan anggaran IKN itu duduk bersama, konferensi pers gitu ya, memberikan pernyataan secara resmi. Sebenarnya seperti apa duduk persoalan dari anggaran IKN ini? Seberapa besar kebutuhan anggarannya untuk kelanjutan? Kemudian apa masalah yang dihadapi gitu saat ini sehingga opsi untuk pemblokiran anggaran itu harus diambil. Kemudian bagaimana ke depannya, proyeksinya seperti apa kelanjutannya, bagaimana garansi bahwa IKN itu akan rampung. Kalaupun misalnya IKN itu tidak rampung, misalnya tidak menjadi ibu kota negara, mungkin dialihfungsikan menjadi ibu kota apa atau destinasi wisata apa, kita nggak tahu ya. Ada banyak sekali opsi-opsi yang bisa dipilih. Nah, opsi-opsi sampai opsi terjauh seperti itu harusnya bisa dipaparkan ke publik oleh pemerintah. Pernyataan resmi dengan pihak-pihak terkait yang lengkap gitu ya. Jadi informasi yang didapatkan oleh publik itu ya lengkap gitu, jangan nggak sepotong-sepotong. Kata Ketua MPR tidak ada masalah kok, tetap lanjut. Kata Bahlil beda lagi, kata Pak Bahlil, kata Menteri PU beda lagi. Jadi menimbulkan kebingungan. Jadi para ekonom juga memberikan pendapat gitu ya, statement di berbagai pemberitaan itu jadinya juga ya beragam gitu karena memang informasinya belum
ajek gitu ya, belum ada pernyataan resmi yang memang diberikan secara komprehensif oleh pemerintah. Kalau saya sih berharap semoga pemerintah betul-betul bisa duduk bersama, memberikan pernyataan resmi seperti apa nasib IKN ini. Mau dibawa kemana IKN ini? Seperti itu teman-teman. Oke, jadi saya tambahkan saja dari Kak Boy sama Kak Delima tadi bahwa ini kan proyek multi years-nya, jadi bukan hanya proyek setahun atau 2 tahun kemudian. Ini program jangka panjang 5 tahun sampai 10 tahun kemudian. Ini harus memang ini sebenarnya program prioritas, tapi kan memang untuk 1 atau 2 tahun ini emang sepertinya belum gitu, karena pemerintah menjalankan kebijakan ini, salah satunya adalah kebijakan fiskal bahwa pemerintah untuk di masa kepemimpinan pertama dari Pak Prabowo bahwa ini lebih menekankan ke masyarakat, terutama program-program yang memang menyentuh langsung masyarakat gitu. Nah, untuk saat ini sebenarnya program pembangunan IKN itu sepertinya kalau tidak salah emang berlanjut ya, karena memang program ini bukan hanya untuk tahun ini gitu, tapi program untuk beberapa tahun kemudian gitu kan. Kalau misalnya memang pemblokiran, saya rasa ini hanya untuk waktu saja gitu. Ketika nanti memang program ini kembali berjalan, nah ini kita harapkan jangan sampai ini program ini jangan sampai mangkrak gitu seperti pembangunan sebelumnya, karena memang sudah ada beberapa sejumlah pembangunan baik itu untuk keperluan istana negara, hunian untuk menteri, kemudian untuk fasilitas-fasilitas lainnya bekerja sama dengan pihak swasta, bahwa sudah ada beberapa pembangunan yang memang sedang digalakan di IKN gitu, dan saya harap ini hanya untuk kebijakan fiskal kita gitu. Dan memang berkaitan dengan efisiensi, memang pemerintah sedang melakukan efisiensi, tapi saya harap efisiensi ini jangan mengorbankan program yang salah satunya adalah infrastrukturnya seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini. Ya benar sekali, menambahkan Karikia, jadi memang perdebatan mengenai pemblokiran anggaran IKN ini jangan sampai menjadi batu sandungan ya, tapi IKN harus tetap dibangun, IKN harus tetap berjalan sebagaimana proyeksi yang sudah ditentukan, karena kan sudah ada undang-undangnya juga soal IKN ini. Jadi jelas ya bahwa proyek ini tidak boleh sampai mangkrak gitu ya, karena kan kalau tidak dikerjakan justru itu bermasalah kalau proyek ini tidak dikerjakan, kan seperti itu. Nah, kita berharap perdebatan soal pemblokiran anggaran IKN ini tidak memberikan kita rasa yang pesimistis gitu ya, tapi kita tetap saja memaklumi kondisi ini. Kita menyadari gitu ya bahwa mungkin sementara ini karena ini masih pemerintahan Presiden Prabowo yang baru, dia mesti berpikir ulang mana yang lebih prioritas. Saya kira jadi itu hal yang baik. Mungkin untuk infrastruktur sementara ini dikurangi dulu. Kalau untuk pembangunan yang megahnya, bangunan yang gedung-gedung yang memakan biaya sangat besar itu mungkin dikurangi. Tapi tetap saja anggaran itu bahwa proyek IKN itu tetap berlanjut, tetap berjalan. Nah ini juga saya bacakan dari laman IKN ya, di situs laman ikn.go.id itu kan bahwa kawasan IKN itu ya, kawasan strategis nasional KSN IKN itu terdiri dari 252.660.000 hektar. Kemudian visi PDB Indonesia di 2045 itu diharapkan 180 miliar US dollar. Kemudian estimasi lapangan kerja di 2045 4.811 jiwa. 811.000 jiwa. Kemudian kawasan pengembangan IKN itu ada 196.501 hektar. Dan kawasan IKN sendiri 56.159 hektar. Dan kawasan inti pusat pemerintahan itu menjadi 6.671 hektar.
Jadi ini kan sekali lagi proyek-proyek di 2045 yang setelah dicanangkan ya oleh pemerintah. Jadi untuk sementara perdebatan itu kita sudahi saja, sebagaimana judul tajuk kita juga sudahi mengenai polemik pemblokiran anggaran IKN ini. Tapi kita tetap berjalan sebagaimana adanya, kita tetap optimis, IKN tetap berjalan. Seperti itu. Ya, demikian Sobat Tajuk Lampung Pos, podcast beda tajuk kami kali ini. Kami akhiri sampai di sini, sampai jumpa di lain waktu.